Selamat datang di TWT. Talk with Tri. Nah, hari ini kita bakalan bahas topik yang seru banget nih, kayak yaitu bullying. Nah, tapi sebelum itu, kayaknya mereka belum tahu nih kita ini siapa. Kenalan dulu gak sih? Nah, bener banget. Jadi, kenalin, nama aku Raka Muhammad Rekan Kaila. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keisha Nadine Rosahid. Nah, ngomong-ngomong soal bullying nih, Kay, kamu tahu gak sih arti bullying itu apa? Pastinya aku tahu dong, Kak. Karena udah seminggu lebih ini aku belajar tentang P5 mengenai cegah perundungan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih bullying itu, jadi bullying itu adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja baik dalam bentuk verbal, fisik, sosial, bahkan di media sosial pun sekarang udah banyak banget, Kak. Nah, berarti kan tadi itu cuma penjelasannya doang kan? Pastinya kita bakalan ngulik lebih dalam lagi. Betul banget sih, untuk perdana TWT ini kita udah nyiapin 2 tamu spesial kita nih. Wah, siapa tuh, Kay? Wah, biar makin gak penasaran, gimana kalau misalnya kita panggil aja langsung sekarang gak sih? Boleh banget. Oke, langsung aja nih, kita panggil tamu kita hari ini. Yo, hai. Silakan duduk teman-teman. Oke, makasih banyak ya teman-teman udah nyempetin hadir sekarang walaupun keadaannya lagi hujan, tapi kalian bisa nyempetin untuk datang ke sini. Wah, seru banget inisiatifnya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik banget. Hari ini lumayan seru ya kegiatannya. Ya, alhamdulillah aku juga baik banget ya di sini. Alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kesibukan kalian tuh selama ini tuh ngapain aja sih akhir-akhir ini? Kalau aku akhir-akhir ini lagi sibuk banget ngerjain P5. Apalagi udah seminggu kebelakang ini ngerjain proposal. Kalau Fahri gimana? Aku juga sih sibuk P5. Ya sih emang kayak lagi kurikulum merdeka juga, jadi pastinya ada P5 ya. Betul, Bang. Iya. Nah aku mau nanya nih, kira-kira selama P5 capek gak sih kalian? Wah, kalau untuk capeknya ada, tapi serunya juga ada. Kalau capeknya tuh waktu kita bikin proyek-proyek dari P5 ini. P5 itu. Nah, dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sedikit lah ya. Tapi mungkin teman-teman kita ini belum pada tahu nih kalian ini siapa. Coba boleh diperkenalin nggak sih? Aku dulu ya. Boleh. Oke. Halo teman-teman, nama aku Muhammad Fahri, biasa dipanggil Fahri M2. Halo teman-teman, nama aku Cherry Shanari Soalera, aku biasa dipanggil Cherry. Oke, nah kan udah perkenalan nih, di sini ada Fahri, di sini juga ada Cherry. Nah jadi teman-teman kita tuh hari ini bakal ngebahas tentang bullying. Nah di awal kan aku udah bilang nih kalau bullying tuh banyak banget bentuknya. Nah yang bakal kita ngobrolin lebih lanjut tuh tentang cyberbullying. Kira-kira nih menurut pandangan kalian cyberbullying tuh apa sih? Kalau menurut pandangan aku sih, cyberbullying itu adalah perundungan yang terjadi dalam dunia maya, guys. Kalau menurut aku juga hampir sama kayak Fahri, cyberbullying itu adalah aksi perundungan di sosial media yang bisa merugikan korban yang terkena cyberbullying. Nah guys, dari tadi kan kalian ini udah bahas tentang apa sih itu cyberbullying atau apa sih itu bullying. Nah, kalian punya gak sih pengalaman tersendiri gitu tentang bullying maupun cyberbullying? Waduh, kalau misalnya aku pribadi sih nggak pernah ngerasain ya cyberbullying, karena aku juga tipe orang yang jarang banget update sosmed, jarang banget posting di sosmed. Tapi mungkin Fahri punya pengalaman Emang cyberbullying. Iya, coba diinget-inget. Soalnya kamu pernah cerita. Oh iya benar. Kalau nggak salah waktu aku SMP deh. Waktu itu aku sempat posting foto lagi turnamen basket ya. Tapi pada saat itu turnamennya kalah yang sekolah saya. Pada saat itu juga banyak komentar yang datang dengan tidak sopan, kata-kata kasar dan Wah. lain-lain. Ternyata cyberbullying tuh nggak mandang bulu ya teman-teman. Bisa dilihat nih, Starboy kita ini yang ada di sini nih teman-teman lagi duduk bareng kita. Siapa sangka coba dia pernah jadi korban cyberbullying. Nah tadi kamu kan pernah bilang tuh, kalau misalnya kamu tuh pernah sempat terpuruk dulu, bisa jadi pendiam, kurang percaya diri. Ada gak sih tipsnya buat teman-teman di luar sana yang mungkin belum bisa ngembaliin rasa percaya dirinya itu? Kalau menurut aku sih tipsnya kita harus lebih percaya diri, terus fokus pada diri sendiri, cerita dulu ke teman dekat apa aja masalahnya, terus ya kembanginlah diri sendiri supaya bisa ngebuktiin bahwa kita itu lebih baik, bisa lebih baik. Tapi kamu keren banget sih, Ri.
nggak semua orang gitu bisa jadi kayak kamu yang bisa keluar dari zona keterpurukan tersebut. Nah, aku pun gitu kalau misalkan jadi kamu pasti nggak bisa. Nah, aku mau nanya deh ke Cherry, kalau misalkan kan Cherry tadi nggak pernah ngalamin kasus bully atau pun cyberbully gitu. Kalau misalkan kamu ngalamin kayak Fahri gitu, kamu bakalan ngelakuin hal apa sih? Mungkin kalau misalnya aku ada di posisi Fahri, yang bakal aku lakuin pertama itu cerita ke teman-teman deket aku atau mungkin orang-orang yang aku percaya kayak orang tua, sahabat. Terus juga aku akan mengurangi aktivitas sosmed aku karena yang aku tahu omongan-omongan di luar sana tuh bisa berpengaruh banget sama kita, sama pikiran kita yang buat kita makin down. Apalagi dampaknya juga sebenarnya nggak main-main kan, bisa aja ada yang ingin mengakhiri hidupnya. Terus aku juga mungkin akan lebih mencintai diri aku sendiri dengan cara memberikan afirmasi positif. Ya, aku setuju banget sih sama Cherry. Karena yang kita tahu juga mental setiap orang itu beda-beda ya, dan kita harus bisa lebih cinta untuk diri sendiri dan percaya ke diri kita sendiri. Nah kan dari tadi kita udah ngebahas tentang cyberbullying. Kan nggak lucu banget ya kalau misalnya teman-teman semua nih belum tahu kira-kira faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan suatu hal itu bisa disebut cyberbullying. Nah kira-kira Cherry sama Fahri bisa kasih tahu gak sih ke teman-teman kita semua? Menurut aku indikator yang bisa termasuk ke dalam cyberbullying itu mungkin dengan memposting atau mengirimkan teks yang berupa ujaran kebencian ataupun bisa merugikan orang lain, itu bisa berdampak pada korban. Selain yang disebutin Cherry juga bisa mengirimkan kata-kata kasar, mencemooh, atau dan lain-lain lah, pokoknya masih banyak. Wah, berarti kalau misalkan kayak gitu, berarti kita harus lebih bijak lagi gak sih dalam bermain sosial media? Nah, apalagi teman-teman nih, kalau misalkan mau cari temen di media sosial itu harus benar-benar dipilah lah, atau diseleksi mana yang baik, mana yang buruk. Ya bener banget sih itu. Nah tadi kan Fahri udah cerita nih dampak perundungan dia tuh ngebikin dia ngedown dan ngebuat suka ngurung. Nah kira-kira ada lagi gak sih dampak-dampak negatif dari bullying itu menurut kalian? Bagi aku ya, kalau misalnya seseorang terkena bullying mungkin akan berpengaruh pada akademisnya, kayak mungkin nilainya jadi menurun, jadi nggak ada semangat belajar, terus juga jadi malas sekolah lah istilahnya, karena mungkin dia udah males gitu di sekolah, udah nggak nyaman karena temen-temennya pada merundung. Jadi dia merasa takut ada di lingkungan tersebut. Ya kalau dari Fahri mungkin ada yang mau ditambahin? Selain dari akademis juga, kalau menurut saya dari segi sosial sama pergaulannya juga nanti bakal susah gitu ya, sulit bersosialisasi dan juga sulit untuk mempunyai teman. Jadi si anak itu lebih menutup diri gitu. Oke, jadi kan yang kita tahu nih dampak bullying tuh banyak banget dan gak ada lah positif-positifnya. Dan hal itu tuh bisa ngebikin para korban tuh sampai ingin mengakhiri hidupnya sendiri kan. Nah aku ingin dong kalian tuh ngasih pesan dan kesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin pada saat ini lagi menjadi korban bullying atau bahkan pelaku bullying. Boleh dimulai dari Cherry. Aku punya kesan dan pesan nih untuk teman-teman semua yang suka banget main sosmed, apalagi yang selalu update di sosmed. Jangan lupa untuk memperhatikan ketikan kalian dan juga memilah postingan-postingan mana sih yang harusnya kalian sebarluaskan supaya bisa jadi dampak positif gitu ke orang lain. Jangan sampai apa yang kita bagi ke orang lain tuh bisa jadi merugikan seseorang, karena pastinya ke kitanya juga nggak baik, ke orangnya juga nggak baik. Kalau menurut aku sih bagi yang menjadi korban ya tetap semangat, terus berjuang untuk impian kalian, mimpi kalian, terus bangkit lah sama mulai untuk melupakan masa lalu yang cukup kelam. Ya harus move on ya, jangan gamon-gamon teman-teman. Nah, tapi tenang aja buat kalian yang mungkin sekarang jadi korban bullying, kalian udah bisa laporin ke pemerintah kok, karena sekarang udah dilindungi oleh undang-undang yang dibikin pemerintah, bener gak Kay? Bener banget nih teman-teman. Jadi sekarang itu salah satunya, contohnya nih, ada hukum tentang pencemaran nama baik di media sosial yang diatur oleh pasal 310 KUHP dan juga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Makasih banget. Nah, kita nggak nyangka banget nih udah mencapai di penghujung acara. Makasih banget buat Cherry sama Fahri yang udah Thank you. Terima kasih.
Ya Nah. makasih banyak loh gitu, kayak perdana kita mana lagi hujan tapi masih nyempetin Nanti untuk undang datang. lagi ya. Oke, aman kalau kayak gitu. Ya semangat terus untuk P5-nya, jangan mudah menyerah. Semoga aja hasil yang kita dapetin bisa sesuai dengan ekspektasi. Amin. Nah, tapi sebelum kalian pamit, kita ini punya jargon, kalian boleh nyempetin waktunya nggak sedikit? Boleh. Boleh Pas banget. aku ngomong TWT, kalian jawab Be a buddy, not a bully. Oke. Bisa kan teman-teman? Oke, bisa, Kita bisa. bareng-bareng ya. TWT. Be a buddy, not a bully. Nah, kita jelas guys. Jadi segitu aja dari kita. Bye bye. Bye bye. Bye.